Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian tengah semester Agama Islam. Nama Laha Indriani, NIM 28922501123, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Manajemen, Universitas Pancasakti. Dosen pengampu Dr. Son Haji S.Ag MM. Dengan yang bertanda tangan saya sendiri, Laha Indriani. Di sini saya akan membacakan soal dari materi manusia dan agama. Yang pertama, Allah memberikan akal dan nafsu kepada manusia. Nomor 2, manusia adalah khalifah Allah. Arti dari khalifah adalah wakil. 3, hamba Allah secara istilah mengacu kepada manusia berkewajiban taat menjalankan perintah Allah. 4, bentuk interpretasi mahasiswa sebagai khalifah Allah. Mengintegrasikan keilmuan dengan ajaran Allah. 5, misi utama diturunkan Islam. Sosialisasi akhlak baik. 6, memahami dari kisah surat At-Tin ayat 4. Manusia diciptakan dengan bentuk terbaik. 7, bertuhan secara antropentris adalah melakukan segala sesuatu dengan mengharapkan ridha Allah. 8, yang tidak termasuk prinsip utama dalam perawatan lingkungan adalah prinsip kelestarian. Nomor 9, tugas khalifah Allah adalah memakmurkan bumi Allah. 10, yang bukan ciri manusia sebagai homo religius adalah manusia dianugerahi akal dan budi untuk berkarya. Selanjutnya, saya akan membacakan soal tentang ma'rifatul insan. 1. Ma'rifatul artinya mengenal. 2. Islam berasal dari kata aslama. 3. Syumul memiliki arti sama seperti menyeluruh. 4. Pendidikan disebut tarbiyah. 5. Iman kepada Rasul termasuk rukun iman ke-4. 6. Yang menerima kitab Taurat Nabi Musa alaihi salam. 7. Akidah dan ibadah merupakan hubungan dengan hubungan manusia dengan Allah. 8. Tabligh memiliki arti menyampaikan. 9. Nabi Isa memiliki mukjizat yaitu menciptakan burung hidup. 10. Ayat Al-Quran yang menggambarkan proses penciptaan manusia adalah Kisah surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Selanjutnya, saya akan membacakan soal dengan materi etika moral dan akhlak. 1. Penggolongan akhlak ada 2. Secara garis besar yaitu mahmudah dan mazmumah. 2. Dan engkau Muhammad sungguh memiliki akhlak yang agung, merupakan firman Allah yang memuji akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan surah Kisah surat Al-Qalam ayat 4. 3. Akhlak terhadap makhluk terbagi menjadi 2, yaitu akhlak terhadap manusia dan bukan manusia. 4. Jamak dari kata khuluqun yang menurut bahasa berarti budi pekerti atau tingkah laku. 5. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos. 6. Merupakan nilai-nilai perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang atau organisasi tertentu dalam interaksinya dengan lingkungan disebut etika. 7. Diartikan sebagai semangat atau dorongan batin dalam diri seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu disebut moral. 8. Kunci utama keberhasilan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat adalah ilmu. 9. Etika disebut juga dengan filsafat moral. 10. Titik berat penilaian etika dilihat dari perbuatan baik atau jahat. Selanjutnya, saya akan membacakan soal dengan pembahasan ibadah. 1. Salat merupakan ibadah yang langsung berhadapan dengan Allah. 2. Salat berjamaah dilakukan oleh minimal 2 orang. Salat berjamaah mendapatkan pahala dibanding salat munfarid 27 derajat.
4. Rukun Islam yang kedua adalah sholat. 5. Perintah sholat disampaikan oleh Allah secara langsung kepada Nabi Muhammad pada saat Isra Mi'raj. Sholat diwajibkan atas Muslim dan muslimah. 6. Satu sarana agar mendapatkan keselamatan dari Allah adalah ibadah yang pertama kali ditanyakan pada hari kiamat, yaitu sholat. 7. Sholat yang dilakukan dengan sendirian dinamakan sholat munfarid. 8. Sholat yang dikerjakan pada waktu tengah malam hari setelah tidur ialah sholat tahajud. 9. Allah Ta'ala berfirman, Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dalil keutamaan salat di atas terdapat dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45. 10. Bergerak lebih dari 3 kali di dalam salat, maka salatnya batal. Selanjutnya saya akan membacakan soal dengan materi syariah dan muamalah. 1. Aturan atau undang-undang Allah yang berisi tata cara pengaturan perilaku hidup manusia dalam melakukan hubungan dengan Allah, sesama manusia dan alam sekitarnya untuk mencapai keridhaan Allah, yaitu keselamatan di dunia dan akhirat. Merupakan pengertian syariah. 2. Mazhab. Secara bahasa artinya tempat berjalan. 3. Tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya disebut muamalah. 4. Salah satu perbedaan antara asuransi umum dengan asuransi syariah adalah asuransi syariah bila mengundurkan diri modal dan keuntungan tetap diperoleh, sedangkan asuransi umum hanya modalnya, itu pun belum tentu. 5. Amal perbuatan manusia yang menyangkut ibadah dan berhubungan dengan manusia adalah pengertian dari muamalah. 6. Di bawah ini yang merupakan ruang lingkup muamalah kecuali hukum kekal. 7. Di bawah ini merupakan asas-asas syariah Islam kecuali merugikan umat agama lainnya. 8. Fikih ihtilaf adalah cabang ilmu fikih yang mempelajari tentang perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah-masalah furu' atau cabang syariat, sebab-sebabnya dan adab-adab dalam beda pendapat. 9. Mazhab secara bahasa artinya tempat berjalan. 10. Fikih yang mempelajari tentang hukum Islam baik masalah ibadah maupun masalah muamalah adalah fikih syariah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kepada Allah saya minta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.